Halo teman-teman semua, kali ini saya telah merangkum isi dari peraturan mengenai penutupan sarana transportasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia saat-saat ini. Seperti yang kalian tahu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan peraturan yaitu PM25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Video ini saya buat untuk kalian para kaum rebahan yang mungkin malas membaca atau yang mungkin tidak punya waktu membaca. Jadi buat kalian yang sudah membaca aturan ini, kalian boleh skip aja. Buat kalian yang belum paham, agar disimak baik-baik agar tidak misinformasi. Secara garis besar, peraturan ini mengatur pelarangan penggunaan sarana transportasi yang berlaku untuk transportasi darat, perkereta-apian, laut, maupun udara, dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 untuk semua moda transportasi. Jadi buat kalian yang mendapatkan info kalau sektor kereta api ditutup sampai tanggal 15 Juni, kemudian laut ditutup sampai tanggal 8 Juni, dan udara sampai tanggal 1 Juni, itu semua keliru ya, itu semua tidak benar. Semua moda transportasi ditutup dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Dan tentunya dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan situasi corona saat ini. Sektor pertama yang akan kita bahas yaitu sektor darat, mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 7. Pelarangan beroperasi ini dilakukan untuk wilayah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, wilayah yang masuk kategori zona merah, dan juga aglomerasi atau kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB ya. Untuk kendaraan yang dilarang meliputi kendaraan umum jenis mobil bis dan mobil penumpang. Untuk kendaraan pribadi yaitu jenis sepeda motor, mobil pribadi dan juga bis pribadi, dan juga kapal angkut, sungai, danau, dan penyeberangan. Mungkin kalian bertanya, kenapa bahas perhubungan darat tapi kok ada kapal? Ya, untuk kalian ketahui bahwa khusus untuk kapal-kapal feri yang melayani angkutan antara sungai, danau, dan penyeberangan itu menjadi wewenang di perhubungan darat ya, bukan di perhubungan laut. Meskipun ada yang beroperasi di laut, tapi nanti itu kita akan bahas di video-video yang lain. Nah, untuk kalian yang sudah terlanjur membeli tiket untuk tanggal 24 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 untuk menggunakan transportasi yang tadi saya sebutkan, kalian berhak untuk mendapatkan pengembalian uang atau refund 100% ya teman-teman. Dicatat. Larangan ini dikecualikan untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas TNI Polri, kendaraan tugas jalan tol, pemadam kebakaran, ambulans, dan juga mobil jenazah, dan juga kendaraan pengangkut logistik ya. Dan yang terakhir, peraturan ini dikecualikan untuk sarana transportasi darat yang masih berada dalam suatu wilayah aglomerasi, misalnya sepeda motor yang masih bisa beroperasi di dalam satu kota atau kabupaten di wilayah yang sama. Untuk pelaksanaan terhadap sarana transportasi darat akan diawasi oleh pihak kepolisian untuk kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi. Sedangkan untuk kapal, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang tadi saya sebutkan diawasi oleh teman-teman dari perhubungan darat. Nah, buat kalian yang masih ngeyel mau mudik, kalian akan disuruh putar balik mulai tanggal 24 April sampai dengan tanggal 7 Mei. Dan di atas tanggal 8 Mei, kalian yang masih ngeyel juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor kedua yang akan saya bahas yaitu perkereta-apian, yaitu mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 12. Pelarangan ini mulai berlaku untuk perjalanan kereta api antar kota dan juga perjalanan kereta api perkotaan yang masuk keluar di daerah Jabodetabek. Sekedar informasi, mungkin ada yang belum mengetahui singkatan dari Jabodetabek itu sendiri. Jabodetabek itu adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Buat yang baru tahu ya silakan. Nah, untuk kereta api antar kota dikecualikan untuk yang mengangkut barang atau logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan juga masih sama untuk kalian yang sudah terlanjur membeli tiket tanggal 24 sampai dengan 31 Mei, kalian bisa menukarkan pengembalian uang sebesar 100% ya. Kemudian masuk di sektor yang ketiga, yaitu sektor laut, dari pasal 13 sampai dengan pasalnya yang ke-18. Peraturan ini berlaku untuk semua kapal penumpang antar provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Peraturan ini dikecualikan untuk kapal-kapal yang melayani pemulangan TKI, pekerja migran, pemulangan ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal asing,
petugas TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang melaksanakan tugas. Kemudian untuk pelayanan logistik serta pelayanan alat-alat medis ya. Peraturan ini juga dikecualikan untuk kapal-kapal yang melayani transportasi rutin non-mudik. Ingat, non-mudik dalam suatu wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan yang tidak dalam kategori PSBB. Itu dalam pasal 14 poin C, D, dan E. Nah, untuk yang terakhir ini dibuat untuk kasus-kasus seperti masyarakat di pulau-pulau terpencil yang akan membeli kebutuhan makanan dan pelayanan kesehatan di pulau besar yang masih masuk dalam wilayah yang sama ya. Jadi dalam penerapannya tentu membutuhkan campur tangan dari pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Pelaksanaan pengawasan di sektor laut sendiri dilaksanakan oleh Syah Bandar atau Perhubungan Laut. Kemudian pengembalian tiket 100% untuk kalian yang sudah terlanjur membeli tiket untuk tanggal 24 April sampai 31 Mei 2020 atau reschedule jadwal keberangkatan tanpa ada biaya tambahan. Ingat, tanpa ada biaya tambahan. Ataupun perubahan rute keberangkatan di wilayah yang sama tanpa masuk keluar di zona merah atau PSBB. Nah, untuk reschedule dan pergantian rute ini berlaku selama 1 tahun untuk 1 kali pemesanan ulang. Melalui pemilihan antara 3 opsi tadi tergantung kesepakatan kalian dengan badan usaha transportasi, asal bukan dengan calo tiket ya. Untuk sanksi masih sama, tanggal 24 sampai dengan tanggal 7 masih ditegur dan disuruh putar balik, tapi di tanggal 8 sampai tanggal 31 Mei akan diberikan sanksi administrasi sampai dengan pencabutan surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SIUPAL bagi kapal-kapal yang masih ngeyel ya. Dan sektor yang terakhir yaitu di sektor udara dari pasal 19 sampai dengan pasal yang ke-25. Peraturan ini merupakan pelarangan terbang untuk pesawat umum maupun pesawat pribadi dari dan ke wilayah PSBB atau Red Zone. Peraturan ini dikecualikan untuk pemimpin lembaga tinggi negara, konsulat jenderal, duta besar, konsulat asing, organisasi internasional, kemudian pesawat yang melayani pemulangan WNI dan WNA, operasi penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat, angkutan kargo, dan operasi lain berdasarkan izin dari perhubungan udara. Seluruh awak yang melakukan transportasi kargo harus memiliki surat kesehatan dari dokter atau dari KKP. Dan masih sama, kalian juga bisa melakukan penukaran pengembalian tiket 100% yang sudah terlanjur dibeli untuk tanggal-tanggal tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Atau kalian bisa reschedule tanpa ada tambahan biaya ataupun bisa dilakukan untuk perubahan rute penerbangan yang tidak memasuki wilayah red zone atau PSBB. Contoh mungkin untuk penerbangan dari dan ke tempat di wilayah pedalaman Papua mungkin. Nah, khusus untuk tiket pesawat, kalian juga dimungkinkan untuk tukar harga tiket dengan poin yang bisa kalian pakai untuk beli merchandise dari perusahaan tersebut. Semua itu bisa kalian lakukan tergantung kesepakatan kalian mau pilih yang mana gitu. Sanksi bagi pesawat yang melanggar adalah pencabutan izin rute penerbangan. Nah, kira-kira itu tadi rangkuman terhadap peraturan penutupan transportasi menjelang mudik ya. Untuk kalian yang punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah dan kita akan bahas itu secara bersama-sama. Untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye.